Kalau ngomongin soal Threads, baru-baru ini ada gambar dari The Simpsons yang katanya ini sudah memprediksikan kemunculan aplikasi Threads. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Oke guys, gue mau nanya, kalian tahu gak sih tentang kartun The Simpsons? Pasti tahu lah ya, di sosial media sekarang banyak banget walaupun kalian gak lahir di era itu. Nah, kartun ini berasal dari Amerika yang seluruh karakternya itu berwarna kuning. Bukan SpongeBob ya, ini seluruh karakternya warnanya kuning. Oke. Nah, jadi kartun yang pertama kali tayang pada tanggal 17 Desember 1989 ini menceritakan tentang kehidupan satu keluarga yang terdiri dari Homer, ayah ya, si Marge itu sebagai ibunya, dan juga ketiga anaknya, mereka bernama Bart, Lisa, dan juga Maggie. Nah, bahkan The Simpsons ini juga sampai dibilang sebagai kartun terlama dan juga terlaris di Amerika. Tapi selain itu, kartun The Simpsons juga sering jadi perbincangan netizen akibat berbagai prediksi dan juga konspirasi di beberapa episodenya yang menjadi kenyataan. Nah, sebelumnya gue juga udah bahas tentang konspirasi dari The Simpsons yang udah tayang di aplikasi DMS Plus minggu kemarin. Jadi buat kalian bisa cek dulu ya, di part satunya ada di DMS Plus. Itu bisa ditonton. Nah, tapi karena masih banyak sekali prediksi The Simpsons lainnya, so gue lanjutin di Unseen hari ini. Check this out. FIFA. Oke, yang pertama kita buka dengan prediksi The Simpsons mengenai FIFA. FIFA atau Federation International The Football Association ini merupakan induk organisasi resmi sepak bola dunia. Nah, tentunya dalam sebuah organisasi pastinya ada orang-orang penting yang memegang jabatan tinggi atau bisa disebut sebagai pejabat. Nah, sayangnya dalam organisasi FIFA terdapat beberapa pejabat. Nah, mereka ini yang terlibat dalam di tahun 2015. Salah satu wakil presiden FIFA yaitu Jeffrey Webb. Akhirnya Jeffrey Webb ini harus ditangkap akibat tersebut. Jadi sebenarnya penangkapan pejabat FIFA ini udah diprediksi oleh kartun The Simpsons. Dalam episode berjudul You Don't Have to Live Like a Referee yang tayangnya pada Maret 2014 menceritakan tentang seorang pejabat FIFA yang datang ke suatu tempat untuk berdiskusi dengan Homer. Di situ mereka lagi ngomongin tentang adanya di ranah sepak bola. Tapi tiba-tiba karakter pejabat FIFA tersebut didatangi polisi dan ditangkap karena kasus. Dan diduga karakter pejabat FIFA yang memiliki kulit gelap itu digambarkan sebagai Jeffrey Webb karena keduanya sama-sama memiliki kulit gelap. Kita lihat dulu videonya seperti apa. Mr. Simpson, I am the Executive Vice President of the World Football Federation. Woo! What you Americans call soccer. Stop! I'm sure you are familiar with the World Cup, the perennial drama unmatched on the planet. Oh, yeah, that's the thing the guys at the dry cleaners get so excited about every 4 years. I'm afraid there has been an epidemic of referees being bribed to throw games, from the Premier Leagues to the playgrounds, all in favor. We need a symbol of integrity like yourself. Of course I am, but how do you know? Oh, your daughter's speech went viral. Ah! You know, I mean, it spread like wildfire. Much better. Mr. Simpson, please help us. The rot is everywhere. In fact, I see that I myself am about to be arrested for corruption. You will have to take it from here, Peter. Yes, I will take good care of your wife. Wait, what does that mean? Aduh, ada-ada aja ya. Oke, itu yang pertama ya, yang dibahas di episode kali ini. Nextnya, Trump jadi presiden. Oke, next ada juga prediksi The Simpsons tentang Donald Trump yang menjadi presiden Amerika Serikat. Nah, gue juga sempat ini menyinggung tentang hal ini di Unseen Plus kemarin ya, di aplikasi DMS Plus. Jadi makanya kita bahas lebih lengkapnya lagi sekarang nih. Seperti yang kita tahu, Donald Trump ini pernah menjabat sebagai presiden ke-45 Amerika Serikat pada tahun 2017 sampai 2021. Tapi menariknya, dalam episode The Simpsons berjudul Bart to the Future yang tayang pada tahun 2000, menceritakan tentang Lisa Simpson yang melihat masa depannya sebagai presiden
Amerika Serikat. Saat pidato, Lisa menganjurkan bahwa Amerika harus segera memperbaiki kondisi ekonominya setelah masa kepemimpinan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Dan hanya itu, ada satu adegan yang menggambarkan gestur ikonis Trump saat turun dari eskalator di hadapan para pendukungnya. Nah, ternyata situasi ini persis terjadi di tahun 2016 saat Trump lagi turun dari eskalator bersama dengan istrinya dengan sambutan riuh para pendukung. Ya, padahal episode itu kan hadir 16 tahun sebelum Donald Trump menjadi presiden ya. Iya gak sih? Coba kita lihat dulu. As you know, we've inherited quite a budget crunch from President Trump. How bad is it, Secretary Van Houten? We're broke. The country is broke. How can that be? Iya, ya ini yang kemarin gue sempat bahas di Unseen Plus ya, di DMS Plus. Karena waktu itu gue sempat ngeliat juga capture-annya ya. Dan ini ternyata episode ini, dan itu jelas-jelas disebutkan ya di episode itu ya, Trump. Well, kita lanjut. Film Barbie. Beberapa bulan kebelakangan ini kayaknya penikmat film-film Barbie ini lagi antusias banget ya untuk menyambut film Barbie live action. Ya, film Barbie live action ini diproduksi oleh Warner Bros. Udah mulai tayang di Indonesia sejak tanggal 19 Juli kemarin. Nah, ini sekaligus menjadi film Barbie pertama yang diangkat ke dalam kehidupan nyata. Tapi, lagi dan lagi, diduga The Simpsons udah memprediksi adanya film Barbie. Prediksi ini muncul pada episode Lisa versus Malibu Stacy pada tahun 1994 yang mana menceritakan tentang usaha Lisa menantang Malibu Stacy ini untuk membuat boneka untuk menciptakan boneka yang tidak terlalu seksis. Nah, di dalam adegan itu ada satu pembaca berita yang kasih info tentang adanya sebuah boneka baru ya. Ini seperti manusia. Dan boneka itu terlihat kayak boneka Barbie yang kita kenal sekarang. Check this out. Though it was unusual to spend 28 minutes reporting on a doll, this reporter found it impossible to stop talking. It's just really fascinating news, folks. Good night. Oke, jadi gini. Sebenarnya kalau untuk masalah yang Barbie ini, yang gue tahu kan Barbie itu pertama kali bonekanya muncul itu di tahun 59. Sedangkan ini sebenarnya udah kejadian yang mana sebenarnya The Simpsons juga tahu bahwa boneka Barbie itu ada gitu. Tapi ini sempat dibahas ya. Menurut gue ini bukan prediksi sih, karena udah ada duluan ya boneka Barbie sebenarnya. Menurut gue gitu. Tapi kalau misalnya untuk dijadiin live action, nggak tahu ya. Gue harus nonton episode The Simpsons episode ini secara full. Cuman gue nggak dapet. Well, kita lanjut. Smartwatch and FaceTime. Oke. Berikutnya juga ada prediksi dari The Simpsons tentang teknologi smartwatch dan juga FaceTime. Jadi di tahun 2023 ini kan gue yakin ya udah banyak banget dari kita yang udah tahu tentang kedua teknologi ini. Bahkan udah jutaan orang yang memanfaatkan keduanya. Nah, diperkirakan smartwatch itu udah ada sejak tahun 1999. Sedangkan fitur FaceTime pada Apple baru muncul pada tahun 2010. Nah, tapi ternyata sebelum kedua teknologi ini muncul, The Simpsons sudah memprediksinya terlebih dahulu. Hal ini terekam dari episode yang berjudul Lisa's Wedding yang tayang pada 1995. Nah, di episode ini menceritakan tentang Lisa yang pergi ke seorang peramal untuk melihat masa depannya di tahun 2010. Nah, di situ digambarkan bahwa pada tahun tersebut Lisa ini sedang menelepon ibunya melalui telepon yang menampilkan wajah secara real time terpampang di layar telepon. Nah, masih di episode yang sama, kemunculan smartwatch juga terlihat saat Lisa akan dilamar oleh pacarnya yang pakai jam tangan pintar. Dan secara kebetulan, ramalan Lisa sama dengan tahun keluarnya FaceTime yang muncul di tahun 2010 juga. Nah, begitupun smartwatch yang bentuknya hampir sama dengan smartwatch pertama di dunia. Kita lihat videonya. Oh, flawless. Go to plan B.
Yes, I will. Hi, Mom. Lisa, hello. How are you doing? Guess what? You and I are getting married. Oh, right. Lisa, that's wonderful. If only your father was still with us. Oke, ini kalau misalnya itu smartwatch pertama ya. Ya, itu pertama kali ada di dunia bentuknya kayak gitu. Dan itu yang sama persis dipakai sama si calonnya Lisa di situ ya. Nah, tapi kalau misalnya mengenai telepon yang bisa FaceTime, ya sebenarnya sama juga sih. Bahwa itu kayak udah diramalkan bahwa akan terjadi seperti itu. Tapi gue gak tahu ya, gue kepikiran karena itu memang teleponnya diem di mana? Di meja. Lebih kayak ke Zoom gak sih? Karena layarnya gede, karena biasanya Zoom kita pakai laptop kan. Tapi apapun itu sebenarnya sama aja. Sebenarnya lebih kayak bagaimana kita berkomunikasi dengan orang dengan tatap langsung tanpa harus bertemu. Yaitu fasilitas FaceTime atau apalah, mungkin kita bisa bahas video call. Ya, seperti itu. Hah? Iya, Skype juga duluan. Skype ada duluan, tapi sebelum FaceTime, tapi udah ada kamera. Ya itulah, ada beberapa aplikasi ya, Skype ya dulu yang bisa. Ya tapi kan itu sebenarnya juga baru juga, nggak pas zamannya The Simpsons ada sebenarnya. Skype itu 2005, sedangkan episode ini 95 gitu. Oke, next. Ini nih yang lagi viral banget, yaitu aplikasi Threads. Nah, buat kalian yang belum follow Threads Abang, langsung aja di follow. Tuh, ada di bawah. Kita menuangkan pikiran absurd di situ ya. Nah, sama aja kayak Twitter berarti ya. Oke, ini yang terakhir datang dari aplikasi Threads. Dan Threads sendiri ini kan merupakan aplikasi keluaran Meta yang baru dirilis awal Juli 2023. Ya sebenarnya Threads ini tuh hampir banget mirip dengan Twitter. Aplikasi yang berbasis teks yang berguna bagi penggunanya sebagai tempat untuk bercakap ria antara satu dengan banyak akun. Nah, kalau ngomongin soal Threads, baru-baru ini ada gambar dari The Simpsons yang katanya ini sudah memprediksikan kemunculan aplikasi Threads. Ini sebenarnya sehari setelah launching Threads, ini foto dari karakter Homer Simpson ini jadi viral gara-gara postingan dari akun Threads bernama @memezar. Jadi di foto itu terlihat daun telinga Homer yang dilingkari merah mirip dengan logo Threads. Kita lihat dulu. Seperti apa nih? Kita lihat gambarnya. Oke. Yang aslinya gimana kupingnya? Oke. Ini ya berarti setelah gue cari bahwa ternyata itu fake ya. Jadi itu hoax belaka sih sebenarnya, karena itu kayak diedit gitu telinganya. Sebenarnya yang benar tuh nggak kayak gitu. Oke, itu dia guys beberapa prediksi The Simpsons yang beneran terjadi di dunia nyata, dan ada juga yang sebenarnya enggak juga, tapi banyak juga yang iya, ada juga yang enggak. Tapi balik lagi, gimana menurut kalian? Apakah orang-orang di balik pembuatan The Simpsons ini merupakan seorang time travel? Atau kartun The Simpsons hanyalah kedok yang dipakai para pemimpin dunia untuk merencanakan sesuatu? Atau balik lagi ya guys, kalau misalnya dari gue sih mungkin itu semua hanyalah peristiwa yang secara kebetulan terjadi. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat konspirasi The Simpsons yang gak kalah ya, kayak prediksi tenggelamnya Ocean Gate, atau kejadian 911, atau prediksi COVID, kalian bisa download aplikasi DMS Plus dan nonton episode Unseen Plus, itu episode 3. Jadi di situ kita udah ngebahas mengenai materi-materi yang tadi, konspirasi yang lebih. Oke. Nextnya kita mau bahas apa lagi? Kalau misalnya kalian pengen gue bahas teori konspirasi lainnya, boleh ketik di saran atau di kolom komentar. Dan gue juga tetap nunggu cerita dari kalian yang menarik, yang serem. Mungkin bisa kirimin ceritanya ke email kita di vadipotret@gmail.com. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Sampai jumpa.